bersyukur kepada Allah SWT atas amal serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita kedatangan tamu Al-Quran ya, dari Lombok Tengah atau Praia. Alhamdulillah kepada Ustaz kami ucapkan banyak terima kasih di Desa Kabul TPQ Qurannya ini. Kemudian Ibu benar onek tahu jam jam sekit mungkin termasuk SMK ya, karena ditunda sehingga disuruh pulang. Mestinya harus dicari SMK tahunya itu karena uji payu jari makin ya penjelasan sedikit teman terbagi Al-Quran jika surut baru ini tutup ina amak lebih sistem nani baca Quran sejelap tahu dan jelap apa akan dijelaskan macam itu. Istilah itu dia itu pasien baru itu sampai sadi menikah kawin itu ada sejelap tahu dijelap apa, sehingga Quran ini harus dipegang setiap hari. Artinya tetap dibaca setiap saat, tiada hari tanpa belajar membaca Al-Quran. Nah, makin akan dijelaskan sedikit teman terbagi makin Al-Quran ini akan dijelaskan ya. Adisa terutama ini amak berkaitan adisa memberikan semangat motivasi lebih dari ini. Terima kasih. Selanjutnya yang serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan para hadirin, Ustaz, di dalam pengurus Yayasan Yafa, yang mudah-mudahan salah satu wadah yang menjadi tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menjadi majelis Quran yang besar insyaallah. Dan hadirin hadirat anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawatullah wa sallam ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang hamba-hamba Allah yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintai teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Yang pertama kami mohon maaf, tadi mau berangkat, begitu mau berangkat sudah siap mobilnya, ternyata yang biasa membuat mobil itu ada berita kematian, meninggal dunia salah satu keluarga, akhirnya tidak jadi berangkat. Akhirnya kami tetap akan berangkat. Biasanya kami walaupun mati pun peristiwa tetap berangkat, walaupun kita tidak semua biasanya masih, tapi berapapun yang bisa berangkat kita berangkat. Kadang walaupun yang sendiri ada yang bisa tetap berangkat. Yang penting ajaran tidak batal. Nah, alhamdulillah. Pertama, kita mengenal diri Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu tata cara penggunaannya dan tata cara beribadahnya sudah diterangkan, sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ada petunjuk, namanya adalah hudan, yaitu Al-Quran. Hudan yang mustaqim. Tapi bagi Al-Quran ini akan dipegang oleh orang-orang yang di dalam dirinya ada iman dan benih takwa di dalam diri. Kalau tidak ada benih iman, bisa juga dia pegang Al-Quran, akan tetapi lain kegunaannya. Maka
kalau kita membahas lebih dalam, ada 3 niatan orang yang membaca, menghafal, mempelajari Al-Quran. Ada yang niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang niat karena dunia, ada yang niat hanya sekedar ilmu untuk berdebat dan seterusnya. Maka ada kitab-kitab yang dibahas nanti. Nah, akan tetapi hal ini nanti biar pihak pondok yang punya saja. Pihak pondok, pihak yayasan, pihak PPI yang akan mengkaji hal 3 hal yang tadi. Siapa saja. Nah, tugas kami adalah datang ke sini untuk menyemangatkan diri kami dan adik tak semangat yang gugur selama itu untuk baca Quran. Adik tak senang gemar baca Quran, jadi sampai hirup itu. Ayat tujuan dia. Dait tapi dait leki aturan yang diinginkan itu Quran. Adik sak kembi, adik sak milih ngaji. Orang tahu Quran masih milih ngaji nih, terlalu. Gitu. Tapi ini ke Al-Quran ini ke solah. Allah. Ya Al-Quran. Harap dia terbalik. Hah? Ngarang. Arab solah marang muni terbalik Quran. Ada. Milih ya. Hah? Ayo milih angkat tangan. Oh, milih. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah kali sebelah sudah ngasar nih. Boleh mohon waktu ngasar setelah sebelah. Sebenarnya untuk seminar metode nanti pada waktunya kita lanjut tentang kalau ada kesempatan untuk saling berkata muka kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah kita. Ini yang kita bawa untuk anak-anak menghafal, untuk orang-orang dewasa atau anak remaja menghafal. Ini dikatakan oleh para ustaz, para ulama penghafal Quran, ini adalah metode yang lama sekali. Lama sudah dipraktikkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama salafus salah. Dan ulama-ulama dalam di sini adalah ulama-ulama tabi'in, termasuk di dalam 60 di dalam kitabnya itu ada 60 biografi ulama memakai hal ini. Metode hafal tanpa menghafal. Coba ulang, hafal tanpa menghafal. Nah, ya kembali nani yang buat hafal Quran. Ada tatumbi ngapal Quran. Jadi ada tak pentar. Lamun dengan hafal Quran, dekatkan Quran bilang jelur dengan Quran. Pokok bilang jelur di beri waktu Quran di sini pentar insya Allah. Dijamin pentar. Bin pentar, bin terbimbing tertajah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu ciri-ciri orang bertakwa itu adalah selalu megang Al-Quran. Lalu ingat-ingat lawan terbahas di pihak pondok telu saat megang Quran itu ada 3 orang yang selalu megang Quran. Nah, yang ciri-ciri yang pertama yang pemegang Al-Quran pertama inilah yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecerdasannya. Namanya wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jika bertakwa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mengajarkan yu'allim namanya. Ya alif. Pilih. Ayo Quran yang ketima sawah Quran. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yang sudah Quran itu ya. Sudah Quran. Nah, ibu-ibu di Habriana yang itu ulama-ulama yang boleh itu dengan di Saudi dengan di Malaysia pokok memilihkan di Malaysia harus rajin baca Quran memilihkan di Malaysia
Jamak-jamak bahasa gurunya mobil ingkang susah Tegal Pur